Halo sahabat Ranting Rasa semuanya, jumpa lagi dengan Ranting Rasa Channel. Kali ini Ranting Rasa akan mencoba mereview 5 jenis bonsai jenis Ficus lokal yang sebenarnya masih banyak digemari oleh para pembonsai, dan memang Ficus lokal itu sebenarnya sangat potensial untuk menjadi sebuah bonsai yang berkualitas. Dengan mengenal karakter-karakter dari tiap jenis Ficus lokal, diharapkan kita bisa menuju ke berkarya sebuah bonsai meskipun lokal menjadi sebuah nilai yang potensial. Mari kita sama-sama mereview bonsai jenis lokal. Yang pertama dari jenis Ficus ini adalah ini. Teman-teman, ini adalah jenis Ficus lokal amplas putih, dan ini teman-teman merupakan hasil stek batang, dan ternyata ini bisa tumbuh dengan baik. Memang membutuhkan waktu yang lama, bisa tumbuh dengan baik meskipun hasil stek batang. Nah, kita lihat karakter akarnya teman-teman. Untuk jenis Ficus lokal itu, yang dalam ini adalah amplas putih, juga memiliki perakaran yang berkarakter ya, cukup banyak tumbuh akar. Kita belum memproses akar ini nanti seperti apa, tapi dengan melihat pertumbuhan akar seperti ini, kita punya harapan bahwa Ficus lokal jenis amplas putih sekalipun hasil stek, hasilnya luar biasa, sangat bagus menurut saya ini. Nah, ini karakter batang pohonnya teman-teman, seperti ini. Warnanya agak putih, ada totol-totol putihnya juga hitam. Sebenarnya mungkin kurang sehat juga nih sebenarnya nih, tapi masih kelihatan tumbuh dengan baik. Kemudian pencabangan juga ini sudah lumayan. Saya sudah menggunakan kawat-kawat untuk mengarahkan cabang ini, tapi belum terlalu bagus lah. Tapi yang penting kita punya niatan bahwa kelak batang dan rantingnya akan menjadi lebih bagus. Nah, seperti ini nih. Untuk daun teman-teman dari amplas putih ini panjang gitu ya, nih kalau kita lihat panjang, agak lebar juga. Nah, ini tulang daunnya kelihatan jelas di belakang seperti ini, tekstur daunnya seperti ini. Nah, ini bagian depannya seperti ini teman-teman, daunnya ini Ficus jenis amplas putih. Nah, ini kebetulan udah cukup tua nih, jadi bagian sisinya seperti tampak ada bergerigi ya. Nah, seperti ini warnanya. Kalau sudah tua ya hijau tua begitu. Kalau kita sentuh atau kita raba ini agak kasar nih, tekstur daunnya itu agak kasar begitu. Kemudian biasanya kalau terkena kulit itu timbul rasa gatal di kulit. Nah, ini karakter dari daun amplas putih. Kalau yang masih muda, daunnya mana yang masih muda ya? Itu udah agak tua semua nih. Nah, ini tuh itu robek-robek, ada hamanya mungkin ya, ini kena. Tadi kalau nggak salah melihat ada apa namanya? Itu tadi yang hiber itu apa tadi? Simut ya, belalang.
belalang gede itu tadi. Nah ini nampaknya nih habis dimakan-makan sama belalang nih. Jadi belalang itu termasuk penyuka daun amplas putih teman-teman. Berarti dari ulet ya? Ya, dari ulet gitu ya. Atau bahkan ada apa kalau pas ditemukan hamanya itu bintik-bintik putih, jamuran begitu. Nah itu teman-teman karakter dari amplas putih. Tapi yang pasti amplas putih pertama memiliki potensi di perakaran yang bagus, mudah tumbuh, karena seperti saya katakan tadi ini juga pasti dari setek batang. Karakter pohonnya juga bagus, daun-daunnya, bentuk daunnya ya besar, agak bergerigi, warna hijau tua, lebar-lebar. Tapi kalau sudah rapat pencabangan dan rantingnya, daun mengikuti akan semakin kecil ya. Kebetulan ini ranting-rantingnya juga masih jarang-jarang, belum terlalu banyak ranting. Pengarahan juga baru sedikit-sedikit saya arahkan menggunakan kawat atau di wiring seperti ini. Kebetulan belum dibuka nih, udah lama nih, coba dilihat nih. Nah ini wiringnya udah cukup lama belum saya buka ini, sehingga udah tembus kambiumnya, sudah kecepet gitu ya. Nah ini ya, nanti kita akan segera buka ini supaya tidak terlalu mengganggu pertumbuhan. Oke, demikian teman-teman sahabat ranting semuanya, sedikit mereview tentang karakter dari amplas putih, Ficus lokal yang potensial. Kita bahas Ficus lokal berikutnya. Ficus lokal Benjamina. Ayo kita sama-sama mereview tentang bonsai Benjamina ini. Teman-teman, Ficus Benjamina ini karakternya seperti ini. Kalau kita lihat nih, perakarannya itu memang kalau jenis-jenis Ficus itu bagus. Ada banyak perakaran di bawah. Kemudian batang pohonnya juga seperti ini karakternya. Ini sebenarnya masih hijau karena masih muda nih, masih muda. Nah ini karakter pohonnya seperti ini, warnanya masih hijau karena masih muda, sebenarnya baru 5 tahun ini. Kebetulan daun-daunnya lumayan rimbun. Jenis Ficus ini daun-daunnya berbeda dengan Ficus beringin yang lain. Nah ini tulang belakangnya biasa ada di belakang. Kalau tulang belakang ya di belakang kan, ini seperti ini, tampak lebih menonjol, sedangkan permukaan daunnya biasa. Ini yang membedakan jenis Ficus beringin yang pernah kita bahas, yaitu beringin sungsang ya. Kalau beringin Benjamina ya seperti ini, permukaan daunnya atau tulang daunnya rata, dan yang bagian menonjol ada di bagian belakang. Tidak terlalu besar untuk ukuran daun, memanjang seperti ini. Kalau yang masih muda agak kekuning-kuningan. Kalau yang ini yang lebih tua itu kelihatan warnanya hijau tua. Nah ini pohon Ficus atau beringin Benjamina, beringin biasa. Karakter lain dari beringin ini teman-teman, biasanya memang kata parasu itu sulit untuk dibentuk bonsai. Jadi butuh proses yang lama untuk membuat karakter beringin Benjamina ini menjadi sebuah bonsai yang bagus. Karena memang termasuk dalam cara tumbuh akar gantung. Biasanya kan kalau jenis beringin lain itu sangat mudah tumbuh akar gantung atau akar-akar sulur. Kalau beringin seperti ini memang
sulit sekali tumbuh akar gantungnya, bahkan kadang-kadang tidak ada. Tapi yang pasti kalau pencabangan sebenarnya cukup rapat teman-teman. Ada banyak ranting tumbuh banyak, daunnya juga rimbun. Nah itu teman-teman karakter dari jenis beringin biasa atau beringin Benjamina. Jadi kesimpulannya untuk beringin yang biasa itu agak sulit juga untuk menjadi sebuah bonsai yang bagus, dalam tanda kutip memang butuh waktu yang sangat lama. Jadi proses pembuatan bonsai Ficus Benjamina itu cukup dibutuhkan waktu yang lama ya. Karena yang karakter-karakter tadi agak sulit dalam memperlihatkan karakter akar, sulur begitu. Kemudian cabangnya meskipun ya banyak tumbuh atau rapat, tetapi kalau kita potong itu lama lagi untuk tumbuh ke berikutnya. Untuk khusus jenis Benjamina ini teman-teman, mungkin karena tadi usianya masih muda dan tentunya ini masih bahan yang masih jauh untuk diproses menjadi sebuah bonsai yang menarik, yang seksi tentunya. Tapi kita menunggu waktu dengan proses dan penanganan yang baik untuk membuat bonsai, sekalipun ini adalah jenis beringin biasa, satu saat kita berharap menjadi sebuah bonsai yang berkualitas. Terima kasih teman rasa semuanya. Ini jenis Ficus lokal berikutnya yang ketiga. Ini adalah pucuk merah, atau orang menyebutnya apa tuh ya? Ya pokoknya pucuk merah lah, beringin pucuk merah. Kebetulan mungkin ini ada hamanya teman-teman. Biasanya kalau lagi normal itu pucuknya warnanya merah. Kalau yang masih muda, nah ini agak masih kelihatan tuh. Yang normal tuh, nah ini kelihatan merah kan tuh, merah-merah begitu. Nah itu ciri atau kekhasan dari pucuk merah. Kebetulan ini hama nih, banyak yang menggulung seperti ini. Memang hamanya ya seperti ini. Kalau pucuk merah atau jenis beringin banyak yang hamanya itu menggulung seperti ini tuh. Mungkin bisa terlalu rimbun, nanti akan saya di pruning saja nih. Karakter pohonnya bagus untuk jenis Ficus lokal ini. Nah, permukaan pohon atau batangnya itu berwarna agak hitam-hitam. Kalau ini ya biasanya putih atau hitam, itu biasanya ada totol-totol putihnya seperti ini nih, bagus nih. Nah ini karakter dari pohon beringin pucuk merah. Selanjutnya ini juga termasuk jenis Ficus lokal yang sangat mudah tumbuh, akar-akar sulur tuh. Jadi hampir setiap batang itu tumbuh akar sulurnya tuh. Nah ini menambah karakter yang luar biasa. Keangkeran dari jenis beringin itu ya seperti itu, ada banyak sulur, kemudian pohonnya besar. Kebetulan untuk pohon beringin pucuk merah ini memang masih muda teman-teman ya. Ini belum genap 4 tahun ini saya taruh di sini, saya simpan di ground. Tapi pertumbuhannya luar biasa cepat. Kalau kita lihat bagian perakaran juga seperti halnya karakter jenis-jenis beringin, termasuk beringin lokal ini, itu sangat luar biasa di dalam perakaran. Jadi sangat mudah tumbuh akar-akar yang banyak begitu, seperti ini. Nah, seperti ini akar-akarnya.
Kemudian bentuk daun agak gede-gede ya, kalau beringin pucuk merah itu agak besar, sisinya tidak bergerigi seperti halnya pohon amplas tadi yang pernah kita bahas. Nah ini halus gitu ya, tidak terlalu kasar seperti halnya amplas putih, agak besar seperti ini. Tulang belakang, tulang daunnya ada di bagian bawah daun, nah seperti ini. Sedangkan permukaannya tidak terlalu menonjol. Berbeda sekali tadi yang membedakan dengan jenis beringin sungsang. Nah ini yang sudah tua, warnanya hijau tua ya. Kalau yang masih muda tadi nih seperti ini, kuning-kuning, agak merah, bukan kuning, merah-merah kalau yang masih muda itu. Oke, sekilas demikian kita bahas tentang beringin pucuk merah, sangat potensial untuk kita jadikan bonsai meskipun Ficus lokal. Oke, kita bahas jenis Ficus lokal yang lainnya. Ngopi dulu. Mes, kata mana orang nih? Oh, Nuwing. punya kamu? Heeh. Gak apa-apa lah, dikit. Oke, lanjut. Teman ranting rasa, ini jenis Ficus lokal berikutnya yang keempat ini. Biar kita mengenal lebih dekat, ini adalah low atau di kita menyebutnya loa. Ya, nah ini adalah jenis Ficus lokal loa yang juga punya nilai yang potensial, banyak digemari oleh para pembonsai untuk dijadikan sebuah karya bonsai yang memang bagus. Nah kalau ini kebetulan saya mencoba menanam pohon lo ini masih sangat muda nih, baru ya belum genap 4 tahun. Saya ngambil dari kawasan hutan segede inilah, kelingking kita sangat kecil, tapi kebetulan ini udah lumayan besar nih. Waktu kecil pernah saya arahkan hingga membentuk awal pergerakan bonsainya seperti ini. Ada pencabangan yang ke bagian atas ini masih lurus, kemudian terusannya ke samping kanan ke sana begitu. Nah sebenarnya di sini pernah ada cabang nih, tapi lupa ini, saya malah potong ini. Seharusnya jangan dipotong dulu, biarkan di los aja dulu, tapi sudah terlanjur. Makanya kalau memotong itu harus dipikirkan teman-teman ya. Memotong itu gampang, tapi menumbuhkannya itu yang lama. Nah, oke, kita bahas mulai karakter bagian bawah nih. Biasanya akar ini juga untuk mendapatkan akar yang banyak kita melakukan pecah akar ya. Nah, kebetulan ini juga baru ada tumbuh akar seperti ini. Belum kita olah, ini sebenarnya los aja dulu. Saya ingin memperbesar dulu batang pohon seperti ini. Karakter pohonnya juga masih hijau teman-teman ya, karena memang masih muda nih. Biasanya kalau udah tua itu agak keputih-putihan. Kemudian juga kita bisa bikin karakter dengan torehan supaya lebih kelihatan kremnya gitu. Tapi ini masih sangat halus-halus karena memang masih sangat muda. Nah ini dibandingkan ini apalagi nih, ini bagian batang yang masih sangat muda, warnanya coklat gini ya, coklat kehijau-hijauan ini. Nah ini masih tampak sangat hijau ya, ini hijau kecoklatan sama. Pertumbuhannya sangat cepat sebenarnya untuk pohon loa itu. Bentuk daun cukup besar, lebar, memanjang gitu ya, lebar memanjang, halus, tidak sekasar daun amplas. Tulang daunnya ya biasa menonjol di bagian bawah daun, sedangkan bagian mukanya relatif rata begitu ya, tapi kelihatan jelas tulang daunnya. Pinggir daun atau sisi daunnya juga tidak bergerigi, rata-rata saja begitu.
Nah, ini daun yang lebih besar nih, seperti ini daunnya. Ini termasuk pohon yang cukup subur. Di pohonnya bentuk lebar daunnya kira-kira sebesar ini atau ini. Kita ukur hampir 1 jengkal jari saya. Lebarnya kira-kira seperti ini. Yang tua ya warnanya sebenarnya hijau, tidak terlalu tua ya. Hijau apa nih namanya ini? Tata hijau begini. Kalau yang masih muda sama dengan jenis ficus lainnya itu agak kekuning-kuningan gini. Kalau yang masih muda ada kekuning-kuningan gini. Oke, sahabat hunting semuanya, demikian kita bahas sedikit saja tentang pohon log jenis Ficus lokal. Sama ini punya potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebuah bonsai dan masih sangat digemari oleh para pembonsai. Oke, sampai jumpa, kita bahas di jenis Ficus lokal yang lainnya, yang terakhir. Oke, sahabat hunting rasa semuanya, ini pembahasan kita yang terakhir tentang review jenis-jenis Ficus lokal. Nah, ini yang terakhir jenis Ficus lokalnya adalah, kalau kita menyebutnya di daerah saya, bunut. Ini ya, bunut pernah saya bahas juga di video sebelumnya, tetapi dengan ID yang berbeda. Nah, ini termasuk jenis Ficus juga yang mudah tumbuh, teman-teman. Ini merupakan salah satu hasil stek dari bahan bonsai kita yang pernah kita bahas, bunut. Ini juga saya tanam dengan teknik stek batang. Jadi dengan stek batang ternyata bunut itu cepat tumbuh, teman-teman. Tidak perlu dicangkok lah begitu. Nah, ini cepat tumbuh. Ini usianya baru 3 tahunan ini. Dari batang pohon kira-kira sebesar jempol, 3 tahun sudah sebesar ini. Cukup besar, teman-teman, sebenarnya dengan 3 tahun proses pertumbuhannya. Sudah saya arahkan gerak dasar pohonnya seperti ini, meliuk ke sana. Kemudian ada terusan cabang ke atas, kemudian akan saya bawa nanti ke bawah lagi ke sini. Kemungkinan kita akan potong yang ini. Untuk jenis daun bunut, teman-teman, ternyata lebih besar-besar, lebar-lebar nih dibanding dengan jenis Ficus lain. Tetapi ada yang hampir sama dengan bentuk daunnya. Kalau di kita itu ada jenis Ficus karet gitu ya, itu karakter daunnya besar dan juga tebal. Nah, kalau bunut besar, lebar, panjang begitu, tapi tidak terlalu tebal, tipis saja seperti ini, halus, tipis, tidak bergerigi. Juga seperti ada jenis amplas putih misalnya, ada yang bergerigi. Kalau ini halus saja bentuknya seperti ini. Kebetulan, teman-teman, pohon bunut ini baru berganti daun, jadi keseluruhan dari daun ini masih muda-muda semua nih. Kalau kemarin seminggu atau 10 hari yang lalu ketika masih keluar kuncup, ini merah semua, ini bagus banget, itu merah semua bentuknya, kuncup-kuncupnya merah. Kalau sekarang sudah seperti ini, masih muda. Berarti yang masih muda untuk daun bunut itu warnanya hijau agak kekuning-kuningan. Nah, hijau agak kekuning-kuningan. Nah, seperti ini nih. Semuanya nyaris masih muda nih, teman-teman. Ini warnanya hampir merata, hijau kuning-kuningan. Ini ada bagian yang udah agak tua nih. Ini agak tua nih. Nah, ini hijau nih warnanya ya, hijau.
tidak terlalu kuat warna hijaunya, rata saja hijau seperti ini. Bagus, lumayan teman-teman. Ini adalah karakter dari jenis bunut. Kalau udah gede, udah cukup tua, ternyata bunut juga sangat mudah menumbuhkan akar-akar gantung. Kalau kita lihat di bonsai bunut lain yang pernah saya bahas itu, karena batang pohonnya udah besar, jadi ada banyak tumbuh sulur. Kalau ini masih muda, jadi sulurnya ini belum pada keluar nih, masih ngumpet-ngumpet kayaknya nih. Tapi biasanya kalau udah tua tumbuh akar sulur yang luar biasa banyak, nambah karakter dari jenis pohon Pisces yang memang harus kelihatan menyeramkan gitu ya. Oke, demikian teman-teman bahasan kita kali ini tentang jenis-jenis Pisces lokal yang sebenarnya punya nilai potensial bagus untuk dijadikan bonsai yang cukup berkualitas, dan sampai hari ini masih banyak pembonsai yang berkarya lewat jenis-jenis Pisces lokal yang diantaranya yang tadi 5 saja kita bahas pada kesempatan ini. Jumpa lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentar yang memberi semangat untuk Ranting Rasa. Terima kasih. Oke, sampai jumpa.